Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Alhamdulillah masih diberi kesempatan berupa kesehatan, masih bisa membuat video. Nah, video kali ini tentang pembuktian bahwa lahan yang rumputnya tumbuh subur itu lebih aman. Nah, kalau video minggu lalu kan itu yang sudah dibiarkan ya, rumputnya saya biarkan itu tidak ada yang mati. Nah, ini pembuktian setelah lahan saya biarkan rumputnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari contoh yang ada nih. Nah, tapi perlu diketahui penyinaran atau masuknya sinar matahari itu sangat mempengaruhi terhadap proses tumbuh kembangnya tanaman kemukus ini. Nah, ini lahan yang sebelum saya lakukan uji coba itu gagal ya. Saya bersihkan terus malah pada mati, vanelinya pun banyak yang mati. Nah, setelah saya biarkan, nah ini sampai saat ini masih terbukti aman. Nah, intinya pada bagian perakaran tidak ada genangan air, kemudian rumputnya dibiarkan, mungkin cukup dipotong saja. Kalau mau ditumpang sari seperti ini cabai, ini cukup dibaba di sekitaran cabenya saja. Nah, ini logika atau secara pengamatan saya sudah saya jelaskan di video yang minggu lalu. Nah, mengenai apa fungsi dari rumput-rumput ini. Nah, yang belum saya katakan adalah ketika ada daun jatuh, daun yang seperti ini atau daun dari tanaman lain itu terhalang oleh rumput-rumput ini. Nah, kemudian ketika serangga yang membawa cendawan patogen, rumput ini juga ikut menghalangi agar tidak hinggap di area batang. Nanti ada di lahan sana yang sudah saya bersihkan terus malah pada mati. Nah, kemungkinan teknik pengembangan budidaya kemukus selanjutnya yaitu dengan membiarkan rumputnya ya. Video minggu lalu itu sudah saya jelaskan bagaimana cara membersihkan rumput untuk tanaman kemukus yang baru. Nah, itu ada video saya yang minggu lalu saya unggah. Nah, sambil jalan ya, ini vanelinya juga banyak terserang jamur ketika akar atau perakaran bagian bawah selalu saya bersihkan. Nah, ini tetap semuanya saya tanami ulang setelah kegagalan itu. Kemudian saya menggunakan teknik membiarkan ya lahan tumbuh rumput dengan subur. Alhamdulillah tidak ada atau belum ada, semoga tidak ada tanda-tanda kematian. Nah, sekalian ini hasil pruningnya atau hasil pangkasannya. Ini tumbuhnya seperti ini di bawah kurangnya sinar matahari dari persentase yang ditentukan. Nah, ini terlalu rimbun ya, harusnya ini sudah harus dipangkas. Nah, pada tanaman-tanaman yang lain ya, pada tanaman cabai khususnya itu memang lebih sehat dan kita nggak perlu aplikasi ini itu akan sehat secara alami. Nah, ini yang memang tidak saya apa-apakan, ini malah tumbuh bunga baru.
Kalau vanili mungkin memang karena musimnya ya. Nah ini sudah saya tumpang sari. Tekniknya ya seperti ini. Nanti ketika rumput ini menutupi kita buang. Nah ini juga hasil pangkasannya seperti ini. Nah ini di lahan yang sudah saya uji coba rumputnya setelah saya tanami dengan teknik yang saya bersihkan terus malah gagal. Nah ini itu semuanya sudah saya perlakukan dengan teknik membiarkan rumput tumbuh dengan subur. Nah tapi seharusnya itu ketika sudah di pruning seperti ini ya, ketika sudah di pruning seperti ini ya, ini sinar mataharinya ini mungkin ranting-ranting ini harus dibersihkan untuk memaksimalkan masa tumbuh atau pertumbuhan, bahkan mempengaruhi kepada proses pembuahan. Nih, vanili berangsur-angsur mulai membaik, pertumbuhannya sudah mulai hijau. Nah seperti itu. Nah ini ada cabai Jawa tapi alami nih, tidak sambung. Nah ini contohnya ketika kurang asupan sinar matahari itu jadinya seperti ini, kurang subur, intinya kurang bagus. Nah oke, kita menuju ke lahan yang sudah saya bersihkan dan mengalami kegagalan. Nah ini terlalaikan oleh semut, oleh ulat. Nah ini adalah lahan yang awalnya gagal total ya, gagal mati semua karena lahannya mungkin sering saya bersihkan dan tidak saya sisakan rumputnya. Nah uji coba ini yang kedua ya, dengan perhitungan saya yaitu mencontoh dari teman Facebook ya, akunnya bernama Kemukus, ada channel YouTube-nya juga. Saya pakai mulsa ngikuti dia, tapi dengan perhitungan kadar asam dari air hujan yang tersimpan itu kurang, mungkin betul, tapi tetap akan saya uji coba mana lebih tahan dengan pembiaran rumput yang subur atau dengan teknik mulsa. Ini tetap menunggu mungkin tahun depan untuk mengetahui hasilnya. Ini sudah penanaman ulang dengan teknik mulsa, mungkin setahun lagi bisa dilihat apakah memang bagus yang pakai mulsa, terutama di bagian tingkat kematian, apakah bagus yang rumputnya dibiarkan. Itu saya masih bisa dikatakan eksperimen. Nah ini penanaman ulang seperti ini, dan seperti video saya yang lalu, mungkin jangan langsung ditanami ya, dibalik-balik dulu, terutama di musim kemarau, membalikan lahannya agar bila mana ada cendawan jamur yang tersimpan itu bisa mati karena sengatan sinar matahari. Nah kalau untuk vanili ini itu justru lebih bagus yang ada rumputnya, tidak diotak-atik, yang penting awal penanamannya sudah terbentuk. Nah ya seperti itu. Ini bekas yang gagalnya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah kesini tahu seberapa sih dulu sebelum mati itu seberapa, kayak apa, itu mungkin tahu. Nah ini salah satu contohnya yang masih tersisa
Ini penanaman dari bibit sulur tanah. Nah, yang di sana itu, yang ini penanaman bibit dari panjat utama bareng posisi penanamannya. Nah, ini yang saya ceritakan atau saya unggah sebelumnya, bahwasanya penanaman dari bibit ya sulur tanah bisa berbuah cepat. Nah, silahkan disaksikan ini dengan teknik pemangkasan. Hasilnya sudah seperti ini ya, nggak kelihatan, mohon maaf. Ini dengan bibit panjat utama 3 kali pangkas, hasilnya seperti ini. Nah, ini 7 kali pemangkasan dalam usia 3 tahun berbuah bibitnya dari sulur tanah. Nah, bila mana kalian mengamati, itu penanaman ulang saya itu menggunakan sulur tanah, sekalian buat eksperimen ya. Untuk cara pengikatannya ya, cara pengikatannya sudah saya unggah. Ini sudah setinggi itu ya, lebih mempercepat pertumbuhan ketika akar tempelnya sedini mungkin menempel. Nah, itu pengaruhnya di situ. Yang kedua, nantinya itu ketika kita pangkas dari bawah, proses pembuahannya itu lebih pendek, lebih rendah, tidak terlalu tinggi ya. Ini vanelinya seger buger. Ini tumpang sarinya, cabai. Nah, ini ada yang sudah saya tanami mati lagi, sudah saya ceritakan di video saya yang sebelumnya. Nah, ini, nah yang seperti ini, bila mana kalian risih ya, biasanya risih atau kurang enak dipandang, itu dibentuk saja teman-teman, jangan dicabut. Dibentuk misalkan segini, potong, nantinya membentuk sendiri mengikuti bentuk lahan. Ini sudah waktunya mangkas tapi belum sempat. Ini tak pangkas. Yang penting seperti di video saya minggu lalu, jangan sampai papar tanah atau nempel tanah pangkasannya ya, disisakan agar akar-akar serap yang muncul di permukaan itu tidak terganggu, seperti itu. Nah, ini ada vaneli. Ini jamurnya di sini tuh luar biasa ganas. Oke, kita jalan lagi sambil melihat. Nah, ini bekas yang mati. Ini jangan langsung ditanami, malah seperti apa yang saya bilang itu, dibalik, tapi upayakan pas kemarau agar jamur atau cendawan yang tersimpan di dalam tanah itu bisa mati. Nah, kemudian ini ya, bisa dilihat seperti ini. Ini waktunya naikkan dulu. Oke, nah ini contoh yang kurang sinar matahari teman-teman. Nah, ini ada 2 minggu saya nggak kesini, nggak saya urus, jadi seperti ini. Akibatnya itu terlalu gelap, dan tunas baru memang muncul pas musim tunas, tetap muncul tapi kurang oke. Nah, oke ya, ini penanaman baru nih. Nah, seperti ini dibiarkan saja, tunggu nanti ketika diamati tidak nempel, ikat. Nah, baik, untuk selanjutnya
Nah ini yang sambung ya, sambung bawahnya jantan. Nah ini yang tersisa ya, yang tersisa itu sudah segini tinggi. Ini penanaman dari batang pohon. Nah itu mati, ini mati, ini mati. Awalnya sebelum mati itu saya bersihkan terus ya, di video saya ada kelihatan ya apa bersihnya lahan ini dulunya. Malah pada mati, mungkin belum rezeki saya. Nah saya terinspirasi itu bukan dari secara tiba-tiba ya, pengamatan saya itu dari pohon cabai. Nah ketika kalian mengamati cabai itu hampir ya, penyakitnya itu hampir sama. Pohon cabai di lahan yang bawahnya bersih terus itu biasanya lebih cepat mati ya. Kemukus juga seperti itu, kalau pengamatan saya itu seperti itu. Nah saya terinspirasi cabai ini, bawahnya lihat saya biarkan ya, saya biarkan. Nah tuh, buahnya malah banyak, daunnya sehat ya. Mungkin analisa saya walaupun melenceng nggak begitu jauh, karena apa, ketika ada dedaunan yang jatuh tidak mengenai batang, ketika ada serangga yang mau hinggap, kebetulan serangga itu di kakinya atau di bagian tubuhnya ada yang namanya cendawan patogen, itu tidak mengenai batang karena ada rumput yang menghalangi. Pada kemukus pun seperti itu ya, memang ada yang sudah dibiarkan ya, dibiarkan rumputnya tumbuh subur tapi tetap aja mati, itu ada, tapi tidak begitu ekstrim kayak yang dibiarkan rumputnya tumbuh subur. Intinya seperti itu. Hasil dari uji coba saya seperti itu, 2 lokasi ya, selain yang di awal video tadi, 2 lokasi sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang mati. Tidak saya aplikasi fungisida, tidak saya aplikasi pupuk baik organik ataupun kimia. Yang saya terapkan hanyalah ketika mau nanam di area titik tanam itu sudah terbentuk, diperkirakan tidak ada genangan air ketika hujan. Nah kemudian rumputnya tidak saya bersihkan. Trik saya hanya seperti itu. Sesekali rumput yang terlalu tinggi dipotong, tapi tidak sampai tanah. Nah itu cerita dari hasil ya, hasil praktek lapangan seperti itu nih. Nah yang seperti ini ya teman-teman, yang seperti ini, nah itu sebaiknya jangan dicabut karena akarnya panjang tuh, bisa dilihat ya, ini bahaya. Ini dipotong saja. Nah yang menutup ujung seperti ini dipotong. Nah ketika tidak merambat kalian ikat. Nah perhatikan akar yang masih putih ini, upayakan nempel. Nah ini bibit dari panjat utama ya, bibit dari panjat utama. Ini eksperimen atau uji coba dengan mulsa yang saya versuskan dengan teknik rumput yang saya biarkan tumbuh subur. Ini kedepannya akan tahan yang inikah atau tahan yang rumputnya tumbuh subur. Mungkin kalau secara teknik ya, rumput ini memang menyerap nutrisi betul,
Nah, terutama nitrogen ya, nitrogen. Nah, ketika unsur nitrogen di tanah terlalu tinggi dan itu tidak terserap oleh akar, maka mengakibatkan atau jadi penyebab ya, salah satu penyebab timbulnya jamur. Apalagi di Gemukus jelas tidak full sinar matahari. Nah, kemudian ketika ada rumputnya, selain menghalangi daun basah yang jatuh mengenai batang pohon, terus ketika ada serangga yang membawa cendawan jamur enggan hinggap di batang pohon, akar dari rerumputan ini ikut menyerap unsur hara nitrogen ya, nitrogen yang misalkan air hujan ya, curah hujan tinggi. Nah, itu ikut membantu menyerap. Nah, ini salah satu analisa saya. Mungkin kalau salah monggo dibetulkan. Ini kapulaga. Yang untuk kapulaga memang kurang bagus ketika rumput di sekitarnya tinggi, itu kurang bagus. Tapi kalau Gemukus itu ya mungkin jangan terlalu tinggi, tapi jangan dicabut atau dicangkul. Nah, ini sudah waktunya pemangkasan pertama. Ini di video saya juga sudah saya unggah ya kemarin. Ini sudah saatnya pemangkasan pertama. Ini kurang lebih ada 90 cm. Sudah waktunya pemangkasan di area ini. Nah, ini sudah tunas baru tapi patah dan sudah tunas lagi. Nah, ini harusnya begini, dan ujung yang ini diikat. Nah, tapi memang belum sempat ya, saya biarkan dulu. Oke, nah ini penanaman dari batang pohon ya, usianya 3 tahun. Nah, ini sedang buah tapi di atas ya, itu lebat banget, lebat itu buahnya, lebat. Itu buahnya lebat ya, lumayan bagus, lebat. Oke, ini sisa-sisa ya, sisa-sisa dari banyaknya pohon yang mati. Oke, kita jalan lagi. Ini yang kita ya, saya sambung. Nah, ini harusnya dibuang ini seperti ini. Ini bawahnya jantan, atasnya betina. Oke, buat teman-teman yang nyambung, sudah 1 bulanan ya, 1 bulanan kok belum tumbuh tapi masih hijau, itu nggak apa-apa, dibuka saja. Nggak apa-apa dibuka saja, nanti tumbuh sendiri. Soalnya saya kemarin nunggu tunas, kok nggak tunas-tunas, saya buka ada 1 minggu malah keluar tunas. Nah, dibuka saja, nanti tumbuh. Nah, ini lahannya sudah saya uji coba dengan mulsa. Ketika ini gagal, tenang, saya masih tetap melakukan eksperimen, yaitu saya bongkar mulsanya, saya tanami ulang dengan teknik olah lahan dulu, kemudian saya tanami dan saya biarkan rumputnya. Ini nunggu hasil. Nah, seperti itu pengalaman saya
di budidaya kemukus. Mohon maaf, sudah hal yang pasti audio, video, cara bicara saya kurang bagus. Mungkin bagi yang kesulitan mengerti, monggo ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat sore dan selamat istirahat.